Halo teman-teman, selamat datang di channel Mahesa Fighter. Film dimulai di sebuah kota di Guangzhou, Cina. Ada seorang kakek yang sedang bercerita tentang kejahatan Jin Tianbao yang berhasil membunuh 18 anggota keluarga Bai dengan keterampilannya yang luar biasa. Di sana ada para anak Buddha dan guru Huang yang menyimak cerita isi kakek dengan penuh perhatian. Guru Huang yang terkesan dengan cerita si kakek memberikannya sejumlah uang dan meninggalkan tempat tersebut. Setelah itu, keempat sahabat itu bermain satu sama lain di sebuah lapangan terbuka dan berbicara tentang kekejaman dari Jin Tianbao. Lalu tiba-tiba ada yang bangkit dan menjelaskan kalau ia bertemu dengan Bao, ia akan menghajarnya menggunakan jurus tinju besinya. Teman-temannya yang mendengar hal itu langsung meledeknya karena saat ini ia hanya sedang berkhayal tentang bisa menggunakan tinju baji. Mendengar hal itu, Xunhu yang kesal meninggalkan tempat tersebut dan mengatakan kalau ia perlu berlatih lagi untuk menyempurnakan keterampilannya. Pada malam harinya, saat Xinwu dan Gwen Qin pergi ke rumah Zheng Peng untuk merayakan hari ulang tahunnya. Di sini mereka malah melihat kejadian yang mengerikan di mana seluruh keluarga Sun telah terbunuh. Hal itu membuat mereka kebingungan. Mereka lalu mencari keberadaan Song Peng, tetapi mereka tak menemukannya. Setelah itu dan dia mendekati ayahnya Song Peng yang sekarat dan menemukan bahwa jarum tertancap di tenggorokannya. Setelah kejadian itu, Sun Wu kembali ke rumah Guru Li dan memberitahukan tentang jarum yang ia temukan. Guru Li lalu mengambilnya dan mengamatinya, kemudian mengatakan kalau itu adalah senjata khusus milik Jin Tianbao. Ia juga menyebutkan kalau jarum itu sangat beracun dan dapat membunuh siapapun yang terkena dalam waktu 15 menit. Keesokan paginya, Guru Huang mengetahui tentang kejadian yang menimpa pada keluarga Sun. Sementara itu, di tengah kota, para petugas polisi memberitahukan sebuah pengumuman pada semua orang kalau siapapun yang bisa menangkap Jin Tianbao akan mendapatkan hadiah yang sebesar dari pemerintah. Xin Wu yang ada di sana menatapnya dengan poster yang ada di sana dan akan membalaskan dendam teman-temannya tersebut. Dan pada malam harinya Guru Li dan Xin Wu diserang oleh 3 orang yang tidak dikenal di klub pelatihan mereka. Untungnya Xin Wu dan juga Guru Li bisa menghindar serangan mereka dan melawan balik mereka hingga membuat mereka mundur. Setelah itu para penyerang kembali ke tuannya dan melaporkan tentang kegagalan misi mereka. Di sisi lain, Guru Li sedang berbicara dengan Xin Wu. Dia memberitahunya kalau dia sudah tidak bisa lagi melanjutkannya karena pengetahuannya terbatas. Ia juga mengetahui tentang keinginan Xin Wu untuk mempelajari tinju baji. Jadi ia menyarankan untuknya meninggalkan sekolah dan pergi ke guru yang terkenal akan ahli dalam tinju besinya. Pada keesokan harinya, Xin Wu mengucapkan selamat tinggal kepada teman-temannya dan pergi menuju guru. Setelah ia menempuh beberapa perjalanan, akhirnya Xin Wu tiba di rumah guru. Ia lalu meminta agar dia diterima sebagai murid, namun Guru Lin menolaknya dan mengatakan kalau ia tak akan menerima seorang murid. Tetapi karena Xin Wu sudah bertekad untuk
mempelajari tinju baji. Ia pun terus berdiri di luar selama 2 hari. Akhirnya si guru yang terkesan dengan kesabaran dan dedikasinya untuk belajar, ia pun Xinwu untuk mengikutinya lalu membawanya ke suatu tempat terpencil. Pada hari berikutnya, Guru Lin mulai mengajarinya kunci dasar untuk menguasai tinju baji, di mana ia harus menompang sebuah batu di atas lengannya dan meminta untuk memindahkan batu tersebut ke tempat pelatihan. Tanpa terasa, sekitar 6 bulan telah berlalu semenjak perlatihan ketat itu. Guru Lin lalu menyuruhnya untuk ke suatu tempat karena dia mendengar telah terjadi salah satu peristiwa, dan tanpa membuang waktu pun Xinwu pun kembali ke kota asalnya. Setibanya di sana, dia melihat tentang kematian Guru Li. Dengan mengetahui kalau masyarakat di sana menuduh Xinwu sebagai pembunuh Guru Li, Xinwu kembali ke tempat lamanya. Di sana dia menemukan sebuah jarum yang sama seperti ia temukan di keluarga Song, dan dia begitu meyakini kalau Jin Tianbao lah dalang dari kejadian tersebut. Di adegan berikutnya, saat Xinwu sedang berkeliaran di kota, ia bertemu dengan Suang Er. Kemudian Suang Er membawanya ke rumahnya dan menunjukkan kondisi kakeknya yang menyediakan setelah kecanduan opium. Ia juga memberitahunya tentang kelakuan kakeknya yang telah menggadaikan rumah demi membeli opium. Ia juga mengatakan kalau ayahnya telah meninggal karena syok karena telah melihat kelakuan kakeknya. Setelah itu, mereka bersama-sama mengunjungi makam Guru Li untuk memberikan penghormatan terakhir. Setelah ia berjanji kepada Suang Er untuk balas dendam ke Jin Tianbao, ia pun kembali ke hutan. Saat ia bertemu lagi dengan Guru Lin, Xinwu berjanji untuk belajar lebih keras dan membuatnya bangga. Setelah itu, latihan pun diperketat lagi sampai batas Xinwu bisa melakukannya. Pada pagi harinya, Guru Lin telah lelah untuk cukup mengajarinya dan meninggalkan sebuah surat untuknya. Dalam surat tersebut tertulis kalau ia sudah mengajarinya setelah suatu yang berhubungan dengan tinju baji, dan sekarang giliran Xinwu sendirilah yang mengembangkannya. Xinwu kemudian memutuskan untuk mencari Jin Tianbao dan membalaskan dendam atas apa yang pernah ia lakukan terhadap teman-temannya. Dan setelah itu dia pun kembali ke kota dan terkejut saat melihat beberapa gangster akan membawa Suang Er pergi. Dia pun bergegas untuk mengejar mereka untuk menyelamatkannya, tetapi salah satu gangster mengancamnya dengan menyandra Suang Er. Si gangster juga menjelaskan kalau ia membawa Suang Er sebagai jaminan karena kakeknya telah banyak berhutang untuk membeli opium. Jadi jika Xinwu ingin membalas dan membebaskannya, ia harus menebusnya dengan harga $20. Setelah mereka pergi, gangster pergi, Xinwu pun bergegas untuk masuk ke dalam rumah. Dia sangat sedih saat melihat temannya itu terkapar tak berdaya, dan pada saat yang sama para pembunuh bayaran muncul lalu menyerang Xinwu. Tetapi dengan cepat ia bisa mengalahkan mereka semua. Belum sempat dia memberitahu mereka untuk memanggilkan pemimpin mereka, dan saat si bos muncul, Xinwu begitu terkejut karena ia adalah temannya Zhang Peng yang menuduhnya kalau dia telah membunuh keluarganya. Dengan cepat Xinwu membantah tuduhan tersebut, tetapi Zhang Peng juga mengungkapkan kalau ia melihat Xinwu di sana dan mengambil buku panduan tinju baji. Ia juga menambahkan kalau ia yang telah membunuh Guru Li karena Guru Li tahu tentang kejahatannya.
Mendengar hal itu, Xin Woo pun mencoba untuk menjelaskan kalau bukan dirinya yang telah melakukan semua itu. Lalu menunjukkan kepadanya sebuah jarum hitam yang ia temukan di akademi. Zhang Pei yang sudah termakan emosi pun mulai menyerang Xin Woo dan perkelahian itu pun dimenangkan dengan sangat pecah. Dan akhirnya perkelahian itu pun dimenangkan oleh Xin Woo dan Zhang Pei yang kalah memilih untuk mundur kalau dia juga berjanji akan membunuhnya saat mereka bertemu kembali. Keesokan harinya, Xin Woo pun mengunjungi toko pegadaian antik dan menggadaikan beberapa barang miliknya demi mendapatkan uang untuk menembus Suang Er. Di pegadaian tersebut, ia melihat sebuah vas yang serupa dengan apa yang ia lihat di rumah Zhang. Kemudian ia mencoba bertanya kepada pemilik toko tentang orang yang telah menjual barang itu kepadanya. Tetapi si pemilik toko menolak untuk menjawab dan beralih kalau ia sudah lupa pada wajah orang tersebut. Saat dalam perjalanan kembali, Xin Woo mendengar beberapa orang sedang membicarakan tentang sebuah kompetisi dan memenangkan kompetisi tersebut akan memenangkan $20 sebagai imbalannya. Dan tanpa membuang waktu, Xin Woo pun pergi untuk melihat ke sana. Saat kompetisi dimulai, ia pun datang dengan menyembunyikan identitasnya. Meskipun demikian, di sini dia mengenali Xin Woo, tetapi ia lebih memilih untuk diam dan menikmati pertarungannya. Setelah berhasil mengalahkan si samurai, Tuan Huang memanggil Xin Woo ke rumahnya dan memberinya $30 sebagai hadiah. Ia juga memintanya untuk bergabung ke perguruannya untuk mengajari para murid tentang tinju baji. Tetapi Xin Woo menolaknya dengan hati-hati. Setelah itu Xin Woo pun pergi ke tempat para gangster dan memberikan uang yang mereka minta. Tapi para gangster tersebut menolaknya dan meminta $50 sebagai tebusan. Xin Woo yang merasa ditipu mulai menyerang mereka, meminta salah satu dari mereka untuk menunjukkan tempat Suang Er berada. Setelah berhasil membebaskan Suang Er, ia kemudian membakar stok opium yang mereka miliki. Setelah itu mereka berdua pun kembali ke rumah. Saat Suang Er kembali dari pasar, ia segera menyuruh Xin Woo untuk segera pergi karena laki-laki yang ia lawan kemarin baru saja meninggal dan orang-orang menyalahkannya. Pada akhirnya mereka bertiga pergi bersama menuju hutan dan meninggalkan kota tersebut. Dan Xin Woo pun membawa mereka saat ia berlatih bersama Guru Lin. Pada malam harinya, saat kedua kakak beradik itu tidur, Xin Woo pergi untuk memeriksa mayat si samurai. Saat memeriksanya, ia menemukan sebuah jarum hitam dan liantin milik Tuan Huang. Dan ia pun pergi ke tempat pegadaian dan mengancam untuk mengatakan siapa yang telah menjual vas itu kepadanya. Karena takut, si pemilik toko pun membuka suara kalau yang mengatakan orang yang menjual vas tersebut adalah pelayan Tuan Huang. Lalu setelah itu Xin Woo menceritakan semua kebenarannya kepada teman-temannya dan mengatakan kalau ia akan menemuinya besok. Keesokan paginya, di sini Wen Qing pergi untuk menemui Zhang Peng dan Xin Woo pergi ke tempat Tuan Huang dan tanpa sengaja mendengar percakapannya dengan bawahannya. Mereka sedang membicarakan tentang kerugian yang disebabkan oleh Xin Woo yang telah membakar opium mereka. Lalu Tuan Huang meminta anak buahnya untuk mencari dan membawa Xin Woo ke hadapannya. Dan jika ia menolaknya, maka si anak buah harus membunuhnya. Sementara itu, di sisi lain, Wen Qing yang bertemu dengan Zhang Peng menjelaskan semua tentang kebusukan Tuan Huang. Pada saat yang bersamaan, Xin Woo pergi menemui Tuan Huang
dan mengatakannya kalau dia sudah mengetahui kalau dirinya adalah Jin Tian Bao. Huang yang mendengar hal itu membenarkan semua tuduhannya. Lalu dia pun mulai menyerang Xinwu dan membuatnya terpojok. Tetapi setelah itu bantuan datang. Wen Qing dan Zhong Peng tiba untuk membantunya. Mereka lalu bersama-sama menyerang Tuan Huang. Tetapi karena dirinya sangat kuat, dia berhasil menyerang Zhong Peng dengan jarum hitam miliknya. Lalu mereka membawa Zhong Peng pergi dan bergegas untuk ke tabib. Tetapi sayangnya dalam perjalanan Zhong Peng meninggal dunia. Dan setelah menguburnya, mereka berdua kembali ke rumah. Dan keesokan paginya Xinwu mulai mempelajari buku Tao Te Ching dan berlatih lebih keras lagi. Setelah berapa minggu dia melakukan pelatihan, ia kembali ke kota dan mengawasi. Dan pada saat itulah mereka dan melihat kalau Tuan Huang sedang melepas topengnya. Dan betapa terkejutnya saat ia melihat ternyata guru keempat Li ternyata belum mati. Ia hanya berpura-pura mati lalu menyamar sebagai Tuan Huang, dan mayat yang ditemukan sebagai guru Li adalah tubuh milik Tuan Huang yang sebenarnya. Guru Li yang merasakan adanya kehadiran seseorang langsung melemparkan jarum, dan untungnya Xinwu yang siap berhasil menghindarinya. Guru Li lalu keluar dari kamarnya yang menceritakan kepada Xinwu tentang kebenaran Jin Tian Bao. Nama itu hanyalah sekedar karakter yang mereka ciptakan ketika mereka bertiga, dirinya Huang dan ayahnya Peng, menyerang sebuah keluarga untuk mengambil hartanya. Kemudian ia juga menyebutkan setelah kejadian tersebut ia juga mendapat banyak kekayaan. Tetapi ia merasa belum puas karena dirinya dan juga yang lainnya berhasil menghasilkan uang jauh lebih banyak dibandingkan dirinya. Ia merasa iri dengan kesuksesan temannya tersebut. Jadi ia pun memutuskan untuk membunuh mereka satu persatu. Setelah selesai mengatakan semuanya, dia mulai mengorang Xinwu. Untungnya kali ini Xinwu sedang menguasai tinju baji, dan dia pun mengalahkan Li dengan sangat mudah. Tetapi pada babak terakhir Xinwu memutuskan untuk tidak membunuhnya, terlebih memilih untuk menyerahkannya ke kepolisian. Setelah itu Zhuang Er dan juga Xinwu dan menanyai tentang kekuatan tersebut, dan dia menjelaskan kalau ia telah menemukan penjahat aslinya dan sudah diserahkan ke pihak polisi. Film ini ditutup dengan si kakek yang sedang menceritakan tentang bagaimana cara Xinwu menjadi seorang legenda tinju baji, dan film pun berakhir. Dan untuk teman-teman, jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe. Kita akan bertemu kembali di video selanjutnya.